Sahabat Tracy Swiss Vlogs, dimanapun kalian berada, selamat datang dan jumpa lagi dengan saya Tracy. Kali ini saya mau membahas sebuah tema, yaitu saya ambil dari postingan seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Swiss. Postingan tersebut mengundang banyak tanggapan dari netizen Indonesia, juga netizen Indonesia yang tinggal di Swiss sendiri. So, mari kita lihat video tersebut. Oke, melihat judulnya saja, saya akui orang ini sangat pandai membuat sebuah topik, membuat sebuah tema, sehingga banyak yang klik, likes ya. Karena begitu banyaknya orang yang ingin bekerja di Swiss, berhubung banyaknya informasi dari YouTuber atau apa saja, Facebook, ataupun TikTok yang menceritakan betapa besarnya gaji di Swiss. Seperti yang ibu tadi itu bilang di topiknya dia itu ya, gampangnya cari kerja, enaknya hidup di Swiss, cari kerja gampang. Ditawarin gak kerja 6.700.000 per hari. Wow, luar biasa sekali. Pertama, enaknya hidup di Swiss, cari kerja gampang, ditawarin gaji 6.700.000 per hari, diambil atau tidak? Menurut saya ini ada sedikit kejanggalan ya dari judulnya ini. Jadi mungkin saja dia hanya buat supaya mendapat banyak kliks. Karena apa? Zaman sekarang kan kliks kan itu penting sekali. Tapi sudahlah, bisa jadi juga bahwa orang ini benar-benar mendapatkan tawaran kerja sebanyak itu. Saya mau bilang bahwa gaji sekian itu adalah gaji yang sudah lumayan tinggi untuk ukuran di Swiss. Gaji itu sudah kalau dilihat statistiknya itu mungkin gaji yang kedua untuk buruh normal ya. Jadi buruh normal tingkat menengah ke atas. Jadi buruh normal tingkat menengah ke atas itu seperti orang yang bekerja di asuransi, orang yang bekerja di bank, orang yang bekerja sebagai guru, dan mungkin masih banyak lagi. Tidak ada sebenarnya gaji yang 6.700.000 per hari di sini kalau buruh kasar yang dibayar per jam itu hampir tidak ada. Tapi mungkin itu dia bagikan ya dari gaji bulanan, lalu dia dihitung kalau dalam perharinya itu kira-kira berapa. Jadi dari 6.700.000 itu kalau di Swiss franc kan itu kan 400 ya. 400 Swiss franc kalau tidak salah ya. Karena sekarang satu franken itu sama dengan 17.000 rupiah, berarti sekitar 6.800.000-an per hari. Jadi hitungannya seperti ini. Misalnya gajinya segitu per hari, itu berarti orang tersebut itu dia mendapat gaji per bulannya itu ya. Kalau dia kerja 100% ya, berarti gajinya dia itu 8.000 Swiss franc. Jadi seperti yang saya bilang, gaji ini adalah gaji golongan menengah ke atas ya, 8.000 Swiss franc ya, karena kalau dihitung 400.000 per hari itu kan berarti orang ini mendapat gaji per jamnya itu 50.000 franken. Kali 8 jam kerja ya, dalam satu hari orang Swiss kalau mau bekerja 100%, dia dituntut untuk kerja 8 jam per hari, dan itu dikali 5 hari kerja. Jadi 8 dikali 50 berarti 400 Swiss franc. 400 Swiss franc dikalikan 5 hari kerja kan dapat 2.000. 2.000 itu per minggu dikalikan 4 minggu dapatnya 8.000. Wow. Dan ini memang nyata, memang begitu adanya gajinya. Tapi sebelum kalian terkecoh dengan berita seperti itu, alangkah baiknya tanyalah ibu itu yang pemilik akun ini. Kerja apa sih Bu? Ya gitu ya. Sehingga ibu punya peluang yang sangat bagus untuk mendapat pekerja sebagus itu. Karena ya, saya mau kasih bocor sedikit. Kalau tidak salah,
video orang ini kadang muncul di Facebook saya, karena saking banyaknya mungkin followernya dari Indonesia, dia direkomendasikan di page saya muncul. Pernah dia menayangkan cerita tentang dia gaji sebagai cleaning service. Oke, cleaning service. Cleaning service itu adalah pekerjaan kategori bukan lagi menengah, tapi kategori standar. Kalau di Swiss ya, tidak buruk juga loh kerja sebagai cleaning service itu. Tergantung perusahaan, kadang kita dikasih dari start dari 25 ya, 25 Swiss franc per jam sampai 30 Swiss franc. Tapi kalau kita hitung ya 20 atau 30 Swiss franc itu per jam ya. Oke, kita ambil tengahnya aja ya. Jadi anggaplah 25 franc per jam. 25 franc itu dikali 8 jam kerja ya. Kalau dia bekerja 8 jam ya, di mana itu benar-benar berat ya. 8 kali 25 Swiss franc. 8 kali 5, 40. 8 kali 2 ya. 8 kali 2 dulu, 8 kali 2 16, 160. 8 kali 20, 160, 8 kali 5, 40. Berarti cuma 200 Swiss franc kalau dia kerja 8 jam per hari. Dan itu sangat berat. Dia dapatnya cuma 200 Swiss franc. Itu kalau kerja golongan kategori standar. Kategori standar itu misalnya kerja di bagian restoran, kerja di perhotelan ya, yang room service itu, atau kerja harian lah, proyek atau apa-apa. Jadi kerja harian yang mendapat sampai 50 Swiss franc per jam itu jarang sekali ada. Jarang sekali ada. Jadi tolong jangan cepat percaya jika menanggapi berita-berita seperti ini supaya tidak tertipu. Misalnya kita yang orang dari Indonesia yang datang ke Swiss ini ya, saya mau terus terang, kalau kita dari Indonesia datang ke sini dengan ijazah SMA atau ijazah fakultas Indonesia, tapi kebanyakan tidak diakui di sini, kita itu masuk kerjanya itu paling itu kebanyakan masuk di golongan yang standar atau golongan yang menengah, sedikit orang menengah. Tapi yang orang yang di golongan menengah itu kebanyakan karena mereka mungkin punya pengalaman kerja di negara lain atau sekolah di negara-negara lain seperti Amerika, Singapura, Australia, ataupun England ya. Pokoknya yang tidak bisa saya sebutkan lah gitu. Itu mereka bisa masuk ke golongan gaji yang saya bilang tadi menengah, yang gajinya itu sampai 6.700.000 per hari ya. Tapi ya dia kan membuat topik ini ya, pertama seolah-olah di Swiss itu gampang membuat pekerjaan, terus yang kedua gajinya sangat besar sehingga orang itu bermimpi-mimpi untuk datang ke Swiss ya. Saya rasa ini cuma untuk cari kliks. Iya. Jadi dia membuat topik seperti itu yang sangat menarik itu, memberikan angan-angan yang tidak nyata untuk orang Indonesia. Karena ya untuk masuk ke Swiss saja itu susah. Dia itu bisa masuk ke Swiss itu kalau tidak salah karena dia menikah. Iya, karena masuk di Swiss ini tidak gampang. Tapi untuk hal ini saya sudah buat vlog, jadi tinggal kalian cek. Ada cerita ya, ini asli. Orang menceritakan masalah ini di sebuah forum, yaitu namanya Forum Indonesia Swiss. Ini orang Indonesia ya, yang tinggal di Indonesia. Dia itu mengingatkan orang lain untuk hati-hati karena dia sendiri sudah menjadi korban. Menjadi korban penipuan oleh orang Indonesia yang tinggal di Swiss. Orang Indonesia ini dia menjanjikan orang-orang di sana pekerjaan di Swiss. Jadi para korban sudah membuat paspor datang ke sini, sampai di sini pekerjaan yang dijanjikan tidak ada.
Jadi karena ya itu tadi, orang terpancing dengan berita-berita atau topik-topik yang begitu menggiurkan, yang wow, gaji di Swiss luar biasa, cari kerja di Swiss gampang, dan lain-lain. Jadi jangan dibodohi. Cek dan recheck dulu kalau ada yang posting kayak gitu. Tanya orang itu kerja apa. Ya, supaya kalian pun kalau mau ke sini itu kan kalian lihat dulu, cek dulu, ya saya punya ijazah ini bisa nggak saya mendapat pekerjaan yang bagus di Swiss. Kalau ada ijazahnya SMA atau tamatan kuliah yang tidak diakui di sini, ya berarti gajinya otomatis jauh lebih rendah. Tapi kalau misalnya Anda punya misalnya punya master di luar negeri, ya punya pengalaman keluarga bekerja di luar negeri, ya silakan datang, welcome. Tetapi untuk masuk Swiss ini tidak gampang. Tidak gampang. Jadi seperti ibu yang membuat postingan ini, itu dia di sini karena dia menikah. Sehingga dia punya surat izin untuk tinggal di sini dan boleh bekerja. Tapi tidak segampang yang dia tulis, tinggal di Swiss itu cari kerja gampang. Ya mungkin benar dia dapat kerja bagus, tapi janganlah buat topik yang membuat orang itu terpancing, membuat orang itu huru-hara jadi ingin datang ke Swiss. Ya, jadi teman-teman hati-hatilah menanggapi postingan, ya. Dan kalau mau ke sini ingat ya, di sini banyak sekali fakultas-fakultas tamatan dari Indonesia yang tidak diakui ijazahnya, kita harus start dari nol. Dan untuk masuk di sini juga tidak gampang, tapi hal ini saya sudah bahas di vlog-vlog saya sebelumnya. Jadi kalau mau ceklah vlog-vlog saya. Dan tetaplah stay realistis, kritis, ya, kalau ada berita-berita yang heboh seperti ini. So, jadi jika misalnya teman-teman punya topik yang ingin dibahas atau tema yang ingin kalian ketahui tentang Swiss, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menanggapi jika saya bisa. Oke, terima kasih banyak untuk menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.